beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tugas akhir Kapita Selekta, yaitu studi kasusnya chatbot berbasis NLP dan automasi QR Code. Saya Dea Anissa. Saya Zahra Dwi Nabila. Saya Galih Putra Pratama. Saya Mahila Zunaina. Untuk poin pertama adalah terbelakang masalah. Untuk yang pertama ada proses manual. Pelayanan masih bergantung pada pencatatan fisik yang lambat dan rentan terhadap kesalahan data pengunjung. Yang kedua ada antrian informasi. Mahasiswa sering harus menunggu respon petugas hanya untuk menanyakan ketersediaan buku dan jam operasional. Yang ketiga ada beban petugas. Waktu petugas banyak tersita untuk melayani pertanyaan berulang secara tatap muka. Dan yang terakhir ada kebutuhan transformasi. Di sini tuntutan digitalisasi layanan di lingkungan akademik Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Selanjutnya ada solusi dan inovasi utama. Yang pertama ada sistem web, dashboard terpadu untuk pencarian buku, pengajuan peminjaman secara online, dan pengelolaan data koleksi secara real time. Selanjutnya ada automasi QR, mekanisme presensi kunjungan, nirkontak menggunakan QR code unik untuk mempercepat proses masuk dan keluar ke perpustakaan. Yang terakhir ada chatbot NLP, asisten virtual responsif yang menggunakan natural language processing untuk menjawab pertanyaan umum pengguna ketika ingin mencari rekomendasi buku atau menanyakan terkait perpustakaan. Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama, merancang dan membangun sistem informasi perpustakaan berbasis web yang memiliki fitur dashboard, pencarian buku, dan form peminjaman bagi mahasiswa. Yang kedua, mengimplementasikan mekanisme otomasi presensi kunjungan perpustakaan menggunakan QR Code sehingga mahasiswa tidak perlu lagi mencatat data secara manual. Yang ketiga, membangun fitur chatbot berbasis NLP sederhana yang dapat memberikan respon otomatis terhadap pertanyaan umum bagi mahasiswa. Yang keempat, menyediakan modul administrasi bagi admin perpustakaan untuk mengelola data buku, data pengguna, laporan kunjungan, serta peminjaman untuk melakukan approval terhadap pengajuan peminjaman buku. Selanjutnya batasan masalah. Pertama, sistem dirancang khusus untuk kebutuhan simulasi layanan perpustakaan Universitas Ibnu Khaldun dan belum mengintegrasi dengan informasi akademik kampus. Kedua ialah chatbot yang dibangun menggunakan pendekatan NLP sederhana berbasis pencocokan kata kunci dan belum mengimplementasikan modul bahasa besar. Yang ketiga, fitur QR Code hanya digunakan untuk mekanisme presensi masuk dan keluar perpustakaan, bukan untuk transaksi peminjaman fisik buku. Terakhir, pengujian sistem dilakukan pada lingkungan pengembangan dan belum diimplementasikan secara langsung pada server produksi perpustakaan. Baik, selanjutnya ada use case. Di sini terdapat dua aktor, yaitu mahasiswa dan admin. Untuk yang pertama, untuk mahasiswa, jadi mahasiswa itu dapat login, memindai QR code untuk mengakses masuk perpustakaan, mencari judul dan kategori buku, mencari rekomendasi buku menggunakan chatbot, melihat riwayat peminjaman buku, melihat profil akun, melakukan peminjaman buku, serta mengembalikan peminjaman buku. Selanjutnya ada use case untuk admin. Yang pertama, admin melakukan login, mengelola data buku, mengelola peminjaman buku seperti untuk memvalidasi dan melihat siapa saja peminjamnya, dan yang terakhir melihat data pengguna. Selanjutnya ada perancangan basis data. Struktur data utama dirancang dalam berbagai entitas berikut yang saling berelasi untuk mendukung seluruh proses bisnis sistem. Yang pertama ada entitas user. Atribut utamanya ada ID, nama, password, dan role. Keterangannya menyimpan data akun pengunjung atau mahasiswa dan admin beserta peran masing-masing. Yang kedua ada entitas buku. Atribut utamanya ID, judul, pengarang, penerbit, kategori. Keterangannya menyimpan data koleksi buku perpustakaan. Yang ketiga ada entitas peminjaman. Atribut utamanya ada ID user, buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status.
Keterangannya menyimpan data pengajuan peminjaman beserta status approval oleh admin. Yang keempat, ada entitas presensi. Atribut utamanya ID user, waktu masuk, waktu keluar, dan kode QR. Keterangannya menyimpan log presensi kunjungan hasil pemindaian QR code. Teknologi dan perangkat yang digunakan. Pengembangan sistem ini memanfaatkan sejumlah teknologi dan perangkat lunak yang pendukung. Yang pertama ada bahasa pemrograman, yaitu PHP native, HTML, CSS, JavaScript untuk antarmuka. Ada basis data, yaitu menggunakan MySQL. Modul NLP chatbotnya, yaitu dengan keyword matching, pencocokan kata kunci, berbasis file, basis pengetahuan ke knowledge base, dan JSON secara native. Yang keempat ada modul QR code, yaitu JavaScript, HTML5, dan Canvas API. Yang kelima ada text editor, yaitu menggunakan VS Code. Yang ketujuh ada pemodelan sistem, yaitu menggunakan UML, US Case, dan untuk pengujiannya menggunakan black box testing. Oke, dilanjut. Peran pengguna sistem ada dua, yaitu pengunjung dan mahasiswa, dan ada admin. Peran pengunjung yaitu mencari buku di katalog digital, mengajukan peminjaman buku secara online, melakukan presensi masuk via pemindaian QR code, dan berinteraksi tanya jawab dengan chatbot. Yang kedua ada admin, yaitu petugas pengelola pustakawan yang mengawasi seluruh aktivitas dan data perpustakaan. Yang pertama ada mengelola inventaris data buku, ada menyetujui atau menolak pengajuan peminjaman, ada mencetak laporan kunjungan. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Pengembangan sistem perpustakaan ini menggunakan metode waterfall, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara konsekuensial melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Metode ini dipilih karena kebutuhan sistem yang cukup jelas. Ini memungkinkan setiap tahapan pengembangan didokumentasikan secara sistematis dan memudahkan proses evaluasi pada setiap fase pengembangan. Pertama, analisis kebutuhan. Tahap ini bertujuan untuk menemukan kebutuhan baik bersifat fungsional maupun non-fungsional dari sistem dengan melakukan analisis terhadap proses bisnis layanan perpustakaan yang sedang berlangsung dan menggali apa yang dibutuhkan pengguna lewat diskusi kelompok serta kajian literatur mengenai chatbot NLP atau otomasi QR code. Kedua, perancangan sistem. Tahap ini dilakukan untuk rancangan arsitektur sistem, basis data, use case diagram, activity diagram, dan rancangan antarmuka. Dibuat rancangan antarmuka ini untuk referensi tahap implementasi. Yang ketiga, implementasi. Tahap ini adalah langkah mengkonversi desain yang sudah dibuat menjadi kode program dengan menggunakan bahasa pemrograman serta framework yang telah ditentukan. Ini juga mencangkup pembangunan modul chatbot NLP dan modul otomasi QR code. Keempat, pengujian atau testing. Tahap ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap fitur dari sistem berfungsi sesuai dengan desain yang telah ditentukan dan menerapkan teknik pengujian black box testing pada setiap modul fungsional yang ada dalam sistem. Dan terakhir ialah pemeliharaan. Tahap pemeliharaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat terus berjalan dengan baik setelah diimplementasikan, mulai dari perbaikan bug, penyesuaian, dan juga menyesuaikannya dengan kebutuhan pengguna atau mungkin berubah di kemudian hari. Untuk kesimpulannya, jadi sistem informasi berhasil memfasilitasi pencarian buku dan pengajuan pinjaman online bagi mahasiswa. Presensi QR code berhasil mengotomisasikan pencatatan waktu masuk via scan dan keluar, menggantikan pencatatan manual. Ada chatbot NLP berhasil menjawab pertanyaan umum seputar layanan secara otomatis menggunakan pencocokan kata kunci meski masih terbatas pada variasi bahasa yang kompleks. Untuk modul admin berhasil mengintegrasikan fitur kelola buku, kelola user, dan persetujuan peminjaman untuk administrasi yang lebih efisien. Jadi untuk kesimpulannya, integrasi chatbot NLP dan QR code terbukti meningkatkan efisiensi layanan bagi mahasiswa maupun pustakawan UIK Bogor. Pertama, kita melakukan login untuk akun mahasiswa dengan memasukkan NPM dan kata sandi. Selanjutnya di sini ada beranda untuk mahasiswa, terdapat katalog buku yang tersedia dan
kolom searching. Misalnya kita mencari buku basis data, langsung ada di sini buku yang sesuai dengan keywordnya. Selanjutnya untuk scan masuk, kita melakukan scan masuk. Setelah masuk, kita kembali ke beranda, dan jika ingin menggunakan chatbot, kita bisa menanyakan seperti jam buka perpus dan rekomendasi buku. Selanjutnya ada halaman profil yang berisi nama, NPM, dan prodi. Lanjut untuk peminjaman, yaitu di sini ada formnya. Kita tinggal memilih buku yang tersedia. Misalkan kita mau memilih buku database sistem konsep, lalu kita atur durasinya mau minjem berapa hari. Nah ini 7 hari maksimalnya, kita coba dan ajukan peminjaman. Oke, ini sudah berhasil dan di-approve oleh admin. Kita login ke akun admin dulu. Ini untuk login ke akun admin. Oke, ini dashboard admin. Sama ini menampilkan katalog buku yang tersedia. Nah, yang tadi kan sudah mengajukan form peminjaman. Nah, ini di ACC. Nah, ini 7 hari kita ACC. Oke, ACC disetujui. Jadi bukunya udah boleh dipinjam. Oke, selanjutnya di sini ada kelola dan tambah buku. Di sini kita mau input misalkan buku algoritma, terus kita ini input penerbitnya. Ini. Oke, ini buku disimpan ke database. Oke, selanjutnya ialah kelola pengguna. Di sini admin dapat melihat penggunanya itu siapa saja. Seperti contohnya di sini ada yang memiliki NPM ID-nya admin 01 dengan nama lengkap Maila admin, yang mana statusnya aktif serta memiliki role sebagai admin. Dan terakhir ada profil, di mana admin juga dapat melihat profil dari akun yang dia masuki. Oke, sekian dari presentasi kami dan demo sistemnya. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.